Welcome back everyone, my name is Kevin Saili dan seperti biasa teman-teman akan menemukan berbagai penjelasan menarik tentang technical analysis daripada cryptocurrency di dalam konten yang saya bawakan dan sajikan di channel ini. So, jika kalian suka dengan konten-konten seputaran analisa teknikal daripada cryptocurrency ataupun kalian suka dengan cryptocurrency, feel free to click the subscribe buttonnya supaya nggak ketinggalan dengan konten-konten yang akan saya bawakan berikutnya. So, pada discussion malam ini teman-teman, kita akan bahas tentang Ethereum ya. Jadi apa yang akan kita kupas adalah key support, key resistance-nya untuk si Ethereum itu sendiri, lalu prediksi atau perkiraan harganya akan kemana berdasarkan apa yang ditampilkan chart ini terhadap kita. Jadi akan kita bedah satu persatu dan saya akan kasih tahu kenapa si Ethereum ini berpotensi meneruskan penguatan. Ya, nanti akan kita discuss dan alternatifnya apa juga akan saya sampaikan supaya teman-teman tetap bisa berhati-hati. By the way, before I start, seperti biasa saya ingatkan bahwa konten ini sifatnya bukan financial advice, jadi jangan dijadikan sebagai acuan untuk teman-teman melakukan transaksi. Jadikan ini sebagai bahan pembelajaran aja dan referensi untuk teman-teman transaksi sendiri. Without further ado, langsung masuk ke konten. Ya, first kita mau bahas Ethereum dari time frame yang paling besarnya. Nggak lebih besar sih, sebenarnya ada yang lebih besar lagi yaitu monthly, tapi kita cukup sampai ke weekly-nya aja. Oke, saya tarik garis Fibonacci retracement dari swing low ke swing high dan kita dapat level-level penting ini ya, dari 38%, 50%, 61%, dan 78,6%. Ini ditambahin gitu di bagian bawahnya, soalnya ada yang 23,6%. Nah, lalu teman-teman, yang menarik adalah si Ethereum itu sempat holding ya di level ini. Dan pada saat berhasil di breakout, sekarang dia posisinya itu bertahan sebagai support. Apakah $1.890 itu merupakan support terkuatnya Ethereum saat ini? Kita belum tahu teman-teman, karena kita masih harus ngelihat dia mungkin dites berkali-kali sebelum itu terkonfirmasi gitu. Karena secara time frame weekly sebenarnya ini nggak terlalu bagus teman-teman ya. Bentukan candle seperti ini nggak terlalu bagus teman-teman. Ya, because bear-nya itu pressure-nya sangat kuat tuh ya. Pressure dari bear-nya itu sangat kuat. Namun apakah possible bahwa ini bisa jadi hanya retest ya? Bisa aja gitu. Karena sebagai contoh teman-teman bisa lihat juga di sini kan. Dia juga sama, pressure bear-nya kuat. Terus ini juga membentuk Three River Evening Star, but then confirmation-nya gagal gitu. Nah, saat ini yang kita lihat adalah confirmation-nya juga menunjukkan adanya tanda kegagalan gitu. Karena supposed to kalau misalkan si market ini menunjukkan bahwa dia mengeluarkan pattern Three River Evening Star, harusnya confirmation candle-nya itu adalah kurang lebih ya teman-teman, kurang lebih harusnya seperti ini gitu ya, menunjukkan penurunan ya, alias drop, jatuh di bawah level supportnya. Kalau misalnya dia bertahan di atas support ya bisa aja itu failed gitu. Nah, itu dari segi time frame weekly. So, yang kita note adalah key support itu berada di kisaran level $1.890. Kita next lanjut ke time frame daily-nya gitu ya. Dari segi time frame daily, good news-nya adalah teman-teman bisa cek di sini bahwa kita itu berada di dalam trend yang cukup oke gitu ya, penguatan trend. Saya ganti dulu jadi line, right? So, that's it. Ini adalah yang perlu kita perhatikan ya, bahwa ini adalah support. Oke, ini support ya. Sebenarnya support yang terbentuk di dalam trend line gitu. Kalau misalkan secara descending ya kita coba gambar aja ya dulu ya teman-teman ya. Mana tahu kita bisa dapat informasi yang terbaru dari sini. Alright, parallel channel. That's it. Tarik dari sini ke sini. Oke. Dan kita extend ke atas. Nah, kurang lebih gambarannya kayak begini teman-teman. Apakah si cryptocurrency Ethereum ini bisa bermain dan naik hingga ke level ini atau menembus all time high-nya di level $4.400? Hanya waktu yang bisa menjawab teman-teman. Dan menurut saya kalaupun bisa gitu ya, yang dalam jangka waktu cepat gitu. Karena as we expected di sini ada juga semacam kayak resistance line ya, atau dari descending ini ya. Maksudnya ascending sih sebenarnya ini karena naik ke atas ya. Trend line-nya naik ke atas gitu ya, kurang lebih gambarannya. Jadi bisa aja dia ketahan dulu di level-level ini gitu. Karena kita ngelihat di sini cukup penting ya. Ada potensi resistance di kisaran level ini. Nanti kita bedah di time frame yang lebih kecil. Kenapa di situ potensial jadi level resistance-nya untuk si Ethereum itu sendiri, right? So,
Oke, informasinya itu untuk si time frame daily-nya, bahwa kita berada di dalam penguatan uptrend ya, dan berpotensi ketahan karena balik lagi supportnya itu dites, dan setelah dites itu respected banget, bagus banget, dia mantul lagi. Kalau nggak percaya teman-teman, kita cek dari line chartnya aja tuh ya, teman-teman bisa ngeliat ya, oke lah ya gitu kan, kurang lebihnya. So, kita berada lagi ke time frame yang lebih kecilnya karena kita pengen cari tahu juga kan, maksudnya pergerakannya itu sendiri secara momentum apakah memadai untuk meneruskan uptrendnya gitu ya. Oke, kita masuk ke time frame 4 jam. So, di sini saya menemukan informasi yang cukup menarik teman-teman, bahwa si Ethereum itu sendiri membentuk ascending triangle teman-teman ya. Nah, ascending triangle ini sebenarnya merupakan salah satu good news juga bagi holder-holdernya Ethereum gitu. Kenapa? Karena ascending triangle itu kecenderungannya memberikan indikasi bullish gitu teman-teman. Sebagai contoh, coba cari tahu ya, ascending triangle pattern, right? Kita ketemu image, lalu bisa lihat sendiri teman-teman nih ya, ascending triangle, dan itu saat ini terjadi terhadap si Ethereum itu sendiri gitu. Teman-teman bisa cek ya pergerakannya nih, membentuk ascending triangle. Oke. Bagus kan teman-teman ascending triangle-nya? Ya. Nah, tinggal pertanyaannya, kapan nih si triangle ini akan di-break sama si Ethereum itu? Dari segi momentum, kita coba cari tahu. Kita bedah lagi lebih mikro ya. Nah, gini teman-teman. Untuk kita ngebedah momentum, pertama kita harus cari tahu di manakah level si bear candle-nya atau si sellernya itu mulai exhausted atau kehabisan nafas gitu ya. Pertama, kita cek di sini. Oke. Dari sini ya, teman-teman ya. Dia entry, retest, ini rebound-nya itu sekitar kurang lebih 30-40%, lalu dia turun, rebound lagi hampir 70%, dia turun, rebound lagi hampir 80-90%, dan dia couldn't make another lower low gitu ya. Harusnya kan ini low, terus lower low, harusnya dia lower low gitu kan. At least kita bakal witnessing double bottom pattern gitu kalau misalkan dia successfully creating lower low sampai di sini gitu ya. Ini kan jadinya double bottom gitu. Kalau saat ini saya nggak setuju sih dibilang ini double bottom. Ini lebih cenderung ke arah higher low, dan potentially higher low, dan seterusnya, so on so forth gitu ya. Higher low, dan higher low lagi. Nah, karena kita ngelihat di sini itu si sellernya exhausted, kehabisan napas, maka di sini kita consider sebagai level resistance-nya, yang artinya sudah berhasil di breakout. Maka secara tidak langsung bull atau buyer itu yang megang kendali market gitu ya. Kita cek seberapa kuat si bull ini berlari ya. Buyer masuk, koreksi sekitar 30-40%, dan dia create higher high, koreksi lagi, tapi kali ini kecil sekitar 20%, dan dia naik lagi sampai ke level resistance dan dia koreksi. This time maybe 50%. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah si candle yang berikutnya ini mampu meng-create yang namanya higher high? Karena kalau misalkan dia mampu, kita bakal ngelihat si Ethereum ini akan nge-breakout level pentingnya atau level resistance pentingnya gitu ya. Nah, next positionnya akan kemana? Ya, pertama kita lihat di sini, terakhir itu kan ada symmetrical triangle yang terbentuk ya. Artinya somehow market itu sempat terkonsolidasi dan sideways di kisaran level tersebut. Makanya perhaps kita bakal ngelihat si Ethereum itu bakal naik sampai kisaran level segini dulu teman-teman ya. Either yang ini atau yang di atasnya. Karena kalau misalkan secara triangle sendiri, kita misalkan gambarin kayak gini teman-teman ya. Ini kan kita untuk cari tahu nih targetnya. Nih kalau teman-teman nggak percaya, saya nggak bohong. Tuh ya, Ethereum target mana ya? Kita mesti cari contoh yang benar. Nah ini ya teman, ascending triangle ya. A, B, kita geser itu jadi C dan D gitu. Potensialnya kalau misalnya teman-teman trading di futures itu entry-nya di sini, stop loss-nya di sini dengan target profit sepanjang yang garis A dan B-nya. Jadi kalau misalkan ini kita tinggal geser aja teman-teman. Oops, my bad. Kita tinggal geser aja ke sini. Nah, sampailah dia kisaran ke level $3.930. Too much, terlalu banyak sebenarnya naiknya. Apakah bisa? Ya bisa aja, nggak ada yang tahu. Balik lagi waktu yang menjawab.
Tapi kalau menurut saya nih, secara rasional, at least dia akan mencapai si level resistance ini gitu ya. Karena terakhir sempat terkonsolidasi di situ sebelum terjadinya breakout terhadap level ini. Oke, that's menurut saya yang lebih reasonable untuk si Ethereum itu sendiri. Oke, nah itu ya kurang lebih teman-teman untuk si Ethereum. Saat ini kita bergerak dalam ascending triangle, which is a good news. Pertanyaannya adalah apakah si bullish atau si buyer mampu mempertahankan momentum ini? Karena kalau misalkan dia kehilangan momentumnya, bear akan masuk kembali lagi dan akan mencoba untuk menurunkan harganya lagi gitu. Dan balik lagi, kita akan mulai lagi momentumnya sama dengan yang tadi ya, turun, dikoreksi, turun, apakah mampu koreksi gitu. Kalau misalnya nggak kuat ya mungkin dia di sini breakoutnya gitu teman-teman, which is kisaran tanggal 7 ya, atau sekitaran ya 3-4 hari lagi lah, 2-3 hari lagi lah ke depan gitu ya. Itu untuk si Ethereum teman-teman. Oke, that's it untuk Ethereum secara time frame H4. Oh iya, by the way teman-teman, secara eksponensial udah dapat kabar bagus ya, karena eksponensialnya di sini sudah bullish cross. Oke, udah good banget dari segi exponential moving average 21, 34, 55 itu udah bullish cross, which is good ya, maksudnya good sign buat kita gitu teman-teman. Oke, that's it untuk si Ethereum. Ascending triangle will be the good news untuk Ethereum. Dan nextnya, oh ya, sorry, kita naik lagi ke satu time frame teman-teman, karena tadi saya sudah sempat discuss juga ya, maksudnya udah sempat bahas juga bahwa ada potential alternative condition yang bisa terjadi terhadap si Ethereum. Yaitu apa teman-teman? Ini yang perlu diantisipasi. Mark my words, ini yang perlu diantisipasi. Oke, ketika kita hubungan garis ini ketemu dan ini ya kan, dan topnya either di sini atau dari sini ya. Sebenarnya dari sini juga bisa ya. Kita tarik garis kayak gini ya. Apa yang teman-teman lihat? This is what we call as rising wedge pattern. Could be good indication, could be bad also. Tapi lebih ke arah bad sih biasanya. Karena kalau misalnya teman-teman nge-search rising wedge pattern, kecenderungannya itu menunjukkan adanya kemungkinan dia terjadi bearish gitu ya. Sebenarnya ini banyak dikenal orang dengan continuation pattern, biasanya terjadi juga tuh dari downtrend kemudian terbentuk rising wedge pattern lalu breakoutnya ke bawah gitu. Apakah ada second alternatif? Iya, bisa juga teman-teman. Nih ya, saya kasih contoh lagi. Ya, di time frame 4 jam itu pernah juga terbentuk rising wedge pattern. Nah, teman-teman bisa cek dari sini ya. Ini. Nah, alternatifnya adalah kalau misalkan dia breaknya successfulnya ke atas gitu teman-teman. Kalau misalkan dia breakoutnya ke atas, maka ya masih oke gitu, masih bisa meneruskan penguatan. Tapi biasanya ketika dia breakout ke atas pun nggak akan jauh banget larinya. Kenapa? Karena ketika terbentuk rising wedge pattern ini sebenarnya sudah ada logic behind pergerakan ini gitu, dimana terjadi proses akumulasi terhadap buyernya. Namun seberapa banyak volume yang masuknya itu pun tidak bisa membawa harga ini jauh lebih tinggi lagi gitu teman-teman. Benar gak ya? Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Ini untuk rising wedge pattern gitu. Jadi pada dasarnya ketika rising wedge pattern terbentuk ini biasanya diiringi dengan either itu MACD yang terlalu tinggi naiknya, crossovernya, atau relative strength index yang terlalu tinggi juga. Jadi biasanya ngebentuk yang namanya bearish divergence, kurang lebih kayak gitu ya. Ini dari si MACD-nya sendiri kita keluarin teman-teman. Nah ini udah mulai cross, good news-nya dia baru aja bersilangan gold cross dan baru aja menunjukkan adanya indikasi bullish atau buyer itu sudah mulai masuk ke dalam market. Oke. So, alternatif yang bisa saya sampaikan itu dimana ada kemungkinan bearish skenario-nya juga jika dia terjadi closing di bawah level ini gitu. Dan kalau misalnya terjadi pun sebenarnya sih berdasarkan rising wedge pattern yang ada, targetnya itu nggak jauh dari sini ya. Jadi si X itu diukur dari panjangnya yang pertama, dan ketika dia breakout ya balik lagi sepanjang X itu juga gitu. Jadi kalau misalnya kita gambar kayak gini, sorry ya, misalnya gini ya guys, set si X kita tinggal geser aja. Tergantung ya dia breakoutnya di mana. Kalau misalnya dia breakoutnya di sini, ya si X itu mungkin akan nge-retest lagi level support, key support yang kita bilang penting tadi gitu ya. Karena memang ya sebenarnya secara time frame weekly juga dia baru koreksi paling cuman kisaran 20%-an teman-teman. Belum banyak banget untuk si Ethereum itu sendiri gitu. Apa udah banyak ya?
Karena dari 4.000 dia ke 1.700, ya lumayan banyak sih ya. Kayaknya ini lebih dari 50%. My bad guys, maklum saya manusia, tepatnya salah. Asik. Nah, itu untuk Ethereum ya. Ada dua skenario as usual. Yang pertama bullish, which is saat ini untuk yang lower time frame-nya menurut saya kecenderungannya lebih ke bullish karena tadi udah nunjukin ascending triangle juga. Namun kalau misalnya untuk time frame yang lebih besar atau yang sedikit lebih long term, power dari bearish-nya menurut saya masih ada cukup berpengaruh juga terhadap si marketnya. Oke, itu aja seputaran si Ethereum kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat informasi menarik terkait dengan pergerakan Ethereum dan bisa dapat gambarannya gitu ya. Intinya kalau dia breakout naik, potentially naik at least sampai ke kisaran level $3.268. Dan jika dia turun, potentially at least dia akan ketahan di kisaran level 1.800 sampai 1.950 dollar gitu ya. Cuman based on yang tadi kita lihat fakta-faktanya, kecenderungannya bull akan lebih bermain saat ini gitu ya, as long as dia di atas exponential moving average. That's it. Jika ada pertanyaan, jika ada kritik, jika ada tambahan, teman-teman boleh komentar. Dan jika teman-teman suka, please klik the like buttonnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya bisa terus berkembang lagi. Share juga ke teman-teman kalian jika kalian suka dengan kontennya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan seputaran Ethereum. Next saya akan share lagi tentang cryptocurrency yang lain. Jadi jangan kemana-mana, stay di channel ini. Sampai ketemu lagi di next video. Cheers!